One Kawan TV1. Nampak tertutup bro. Tertutup. Nampak tertutup. Kita tunggu aja. Zaman sekarang susah kan bisa hilang. Kita insya Allah habis Selasa ya. Hari Selasa. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti mediasi-mediasi yang kemarin dan sidang-sidang kemarin juga yang keempat kali ini yang sudah keenam, kita lihat sendiri tadi sepertinya hakim mediasi termasuk hakim yang kemudian juga agak berat sebelah karena yang dibutuhkan oleh para prinsipal cuma satu, surat kuasa dari Jokowi. Tapi sampai detik ini tidak bisa diperlihatkan. Bahkan dari mereka sudah cukup karena yang digugat ini Presiden Jokowi itu salah kaprah sama sekali. Yang digugat itu adalah pribadi Jokowi. Jadi Jokowi seharusnya membawa surat kuasa yang ditandatangani atau tidak Jokowi sendiri yang hadir. Tapi seperti yang kita lihat di dalam tidak ada sama sekali, bahkan mereka masih bertahan bersikeras tidak akan mengganti kuasa, tetap surat kuasa yang di Seknek dan mereka diberi surat tugas dari Seknek dan Kejaksaan. Itu. Jadi bahkan hakim tadi menyatakan ini deadlock, diprotes sama prinsipal kita. Rijal Padilla, ini bukan deadlock. Kalau deadlock itu sah tapi kurang aturan. Ini tidak, ini gagal sama sekali karena tidak ada yang bisa dibicarakan di dalam itu. Jadi mereka masih bertahan tetap dengan surat kuasa yang mereka diberikan dari Seknek, bukan dari Jokowi, dari Seknek dan dari Kejaksaan. Itu. Lalu kedepannya bagaimana ini dari pengacara sendiri? Dari para pengacara dan prinsipal tetap akan dilanjutkan dengan sidang. Mereka minta, tapi dari hakim ketua mereka bikin aturan dulu. Karena tadi belum sampai masuk materi, tetap diperdebatkan surat kuasanya itu. Jadi tetap lanjut ke sidang. Gitu. Apakah diakomodir oleh hakim prinsipalnya ini, hakim mediasinya atau enggak, kita nggak tahu. Bahkan tadi ada surat yang diberikan. Sebenarnya begini, mediasi ini sebenarnya para pengacara tidak tahu. Karena pada saya itu hakim ketok palu terus keluar. Nah, seluruh pengacara ingin ketemu dengan ketua PN untuk mengganti hakim. Tapi tidak bisa, kita jeda waktu, kita makan dulu di sebelah. Tiba-tiba datang Satpam yang membawa surat di kertas. Ini ada suratnya itu. Dia bawa surat itu. Dia bawa surat yang isinya itu. Saya perlihatkan ya. Ini ada surat. Ini dipermasalahkan ini. Tiba-tiba ada security datang bawa surat ini. Bukan surat ini, tulisan di stiker ya. Coretan di kuning ini kalau mediasi tanggal 16 hari Kamis. Ini seluruh pengacara tidak tahu. Nah, tanggal 15 itu Bang Egy sudah bikin acara untuk ketemu orang di DPR. Saya bilang, Bang, besok ada sidang, Bang. Saya perlihatkan ini. Dan seluruh pengacara tidak tahu hal ini. Ya kan kita lihat sidang mediasi pertama itu, pengacara yang hadir cuma Egy Sujana. Yang lain tidak ada yang hadir karena mereka tidak tahu. Bahkan Ibu Kurnia juga dianggap saya main-main. Nah ini tadi dipermasalahkan. Ini salah satu prinsipal yaitu Muslim Arbi minta untuk Ketua PN Jakarta Pusat diganti. Karena ini menghina prinsipal, bukan saja prinsipal, tapi menghina pengadilan. Ini. Iya. Ini. Iya, yang ini ya, bisa lihat ya. Seorang satpam memberikan catatan kepada seseorang dari TPUA. Iya. Bukan kepada Egy Sujana. Bukan Egy Sujana. Itu diberikan surat ini. Siapa nama satpamnya? Saya nggak tahu siapa nama satpamnya. Kena Pak Amir yang terima. Pak Amir berikan ke saya. Ini nih, coba lihat nih. Oke. Iya, ini iya. Tapi seharusnya kan ada rilis, seharusnya ada surat, bukan ini. Seharusnya ada surat, bukan stiker ini, bukan ini, bukan. Iya. Jadi itu aja, cuma nggak Iya. ada lagi. Iya. Ya. Masih lanjut sekarang mediasi. Sekarang sudah kesimpulan, tapi tetap para prinsipal dan pengacara menolak. Ini. Jadi dimasukkan ke sidang lanjutkan. Oke. Ya, karena tadi dari pihak Jokowi diusir juga tidak mau keluar. Mereka bahkan dari pihak hakim mediasi
tidak mau menginginkan dia keluar dari pengacara, suruh dia keluar. Gitu. Iya. Bahkan dari tim kita ada 2 orang tadi diusir keluar. Bukan deadlock, gagal. Kalau deadlock itu selesai, tapi ada yang kurang. Ini enggak, gagal mediasinya. Gagal, ya. Oke. Ya, kebetulan tadi saya sempat ikutin soal mediasi, ya kan? Saya juga bingung, mediasinya sepertinya diarahin berlarut-larut, dan kalau tidak berlarut-larut, ini mau disudahin dalam arti deadlock. Kalau deadlock itu persidangan selesai, apa kita harus gugat ulang? Bingung juga. Nah, kan intinya dari pihak PH tadi meminta surat kuasa asli dari tergugat. Nah, dari prinsipal juga demikian, meminta surat kuasa asli dari penggugat, yaitu tergugat, yaitu Pak Joko Widodo. Ya, ini yang hadir di dalam, yang dibilang kuasa, saya juga nggak ngerti, kuasa hukum bukan orang hukum, tapi yang mereka punya itu surat tugas dari instansi masing-masing, yang dibilang katanya surat kuasa, tapi suratnya dari instansi. Di dalam tuh seperti ada dari pihak Bawaslu, bahkan dari pihak MPR, DPR segala macam. Nah, itu kan mereka cuma karyawan, kalau mau dilihat kan mereka cuma sebagai apa ya, pegawai instansi. Jadi yang mereka punya surat tugas dari instansi. Jadi bukan surat kuasa yang diminta, surat kuasa asli tanda tangan basah dari Bapak Joko Widodo tersebut. Ya, kira-kira begitu. Akhirnya sampai sekarang juga masih berlarut-larut. Artinya dia masa itu muter-muter gitu lah. Ya, muter-muter. Ini kan bukan barang baru sebenarnya. Ya, bahkan sudah ada korban, si siapa, Bambang ya, yang sudah ditahan itu. Masing-masing instansi itu memberikan surat kuasa. Iya, surat kuasa dari instansi, bukan surat kuasa dari ya, dari pihak tergugat Jokowi sendiri. Makanya ini kan ya, jadi kayaknya ya, ini kan kita kembali lagi, ini kan soal kekuasaan ini, iya kan? Sebenarnya kan apa ini kekuasaan ini? Jadi sebenarnya tidak baik-baik ini negara ini. Mau dibawa kemana ini? Iya kan? Jadi apa mentang-mentang dia berkuasa terus dipersulit. Makanya kadang-kadang kebetulan saya cuma mengamati, bukan sebagai kuasa hukum. Jadi yang saya lihat ini sengaja dibuat berlarut-larut ataupun sengaja dibikin selesai lah sidang. Jadi kalau di dalam itu diminta untuk para pengacara maupun dari prinsipal dari pihak penggugat itu menandatangani surat bahwa ini deadlock. Deadlock berarti kan berlarut-larut, berarti kemungkinan sidang sudah tidak ada lagi. Padahal yang dimau sama pihak pengacara maupun prinsipal ini mediasinya dianggap tidak sah. Nah, jadi harus bangun di dalam ruang mediasi tadi apa sih, ada ketegangan nggak sih? Sebenarnya tegang sih enggak, tapi semua dengan cara santun. Walaupun ada perdebatan yang cukup sengit ya, tapi semua dengan ada santun, yaitu mohon maaf apa. Jadi sebenarnya larinya ke penguasa ini kok dibuat begini. Jadi bahkan sampai para prinsipal sendiri maupun PH juga menuntut ketua pengadilan sendiri. Kalau ketua pengadilan dengan cara yang sidang yang nggak jelas begini, bahkan ketua pengadilan tinggi Jakarta Pusat disuruh mundur malah. Karena dianggap ini sepertinya tidak masuk dalam ranah hukum yang seharusnya gitulah. Mungkin nanti dari pihak pengacara atau penggugat langsung yang bisa menjelaskan ini nantinya.
One Kawan TV 1.